Selamat bertemu kembali dengan saya Sahat Tobing di kanal YouTube Sahat Tobing. Seperti biasanya, saya akan menghadirkan uraian sederhana dan kali ini saya akan mengangkat sebuah teks dari Injil Lukas pasal 14, ayat yang pertama dan ayat 7 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Silakan Ibu, Bapak, Saudara membacanya terlebih dahulu lalu mendengar uraian saya ini. Nah, jika Ibu Bapak Saudara sudah membaca naskah Injil Lukas pasal 14 ayat 1 dan 7 sampai 14, kita bisa melihat sepertinya melakukan pertolongan kepada seseorang pada hari Sabat itu sudah dipahami oleh banyak orang dibandingkan pada pasal-pasal sebelumnya, termasuk orang-orang Farisi. Sehingga ketika Yesus mempertanyakan apakah boleh beraktivitas pada hari Sabat, tidak lagi ada bantahan, tidak ada lagi sanggahan terhadap pertanyaan itu. Nah, ini berkaitan dengan perikop sebelumnya. Ternyata dapat dikatakan bahwa jangan menunda untuk melakukan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, meskipun engkau harus beribadah pada hari Sabat. Ya, kembali saya ingatkan, ternyata lebih penting menolong daripada ritual kita. Karena menolong itulah ritual, itulah ibadah yang sejati itu. Nah, kali ini Yesus dihadirkan dalam pengajaran yang berbeda dengan minggu-minggu atau perikop-perikop yang lalu. Di dalam perikop kali ini, Yesus memberikan pengajaran. Ada dua hal yang saya coba hadirkan. Yang pertama, Yesus mengajarkan supaya lebih lebih merendahkan hati lah, gitu ya. Jangan merasa terhormat dan harus dihormati, meskipun sebetulnya Anda adalah orang yang terhormat dan terpandang. Ya, jangan merasa terhormat dan harus dihormati oleh siapapun, meskipun engkau orang yang terhormat, meskipun engkau orang yang terpandang. Ayat 8 sampai pada ayat 11 diberikan sebuah terjemahan yang singkat, kerendahan hati. Meskipun sebetulnya di dalam dunia nyata memang orang lebih senang mengambil posisi duduknya di belakang, apalagi kalau sudah di gereja, ya kan. Hanya memang konteks teks ini kan adalah pada saat perkawinan, pesta perkawinan. Umumnya kalau di bagian depan itu kan adalah kalangan-kalangan terhormat. Nah, kalau di gereja kan nggak, orang kan lomba-lomba duduk di belakang daripada duduk di depan. Jadi beda ya. Atau juga kalau ada pertemuan, memang orang lebih cenderung mengambil di belakang. Nah, mungkin kalau di gereja kenapa orang ambil duduk di belakang? Supaya mudah tidurnya ya. Apalagi kalau khotbahnya nggak relevan gitu. Jadi lebih enak duduk di belakang lah, bisa keluar gitu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi jangan merasa terhormat dan merasa harus dihormati meskipun Anda orang terhormat. Yang kedua adalah makna hidup itu tidak selalu harus sebab akibat. Misalnya kalau saya berbuat baik kepada seseorang, maka orang itu harus berbuat baik kepada saya. Memang itu lumrah ya, dalam komunitas, dalam persekutuan kadang-kadang kan begitu ya. Kalau aku sudah berbuat baik, maka
orang yang sudah menerima perbuatan baik itu, ya jangan lupa dong balas kebaikan saya. Gitu ya. Nah, kalau orang yang sudah saya tolong, ya kalaupun saya nanti butuh pertolongan, tolong dong. Jangan tidak menolong saya. Jadi kalau kebaikan, dibalaslah dengan kebaikan. Nah, jadi ibu bapak silakan baca ayat 12-14. Ternyata makna hidup itu harus dilihat juga, air susu itu kadang juga harus dibalas dengan air tuba. Kebaikan itu justru kadang-kadang juga harus dibalas dengan ketidakbaikan, sehingga kebaikan itu menjadi lebih murni. Gitu. Jadi kadang-kadang mungkin bisa menjadi pelajaran penting buat kita ya. Sehingga tidak begitu kecewa ketika kita berbuat baik, orang itu tidak membalaskan kebaikan, kita tidak begitu kecewa karena memang ada pepatah tadi yang saya katakan, air susu dibalas dengan air tuba, kebaikan akan bisa dibalas dengan kejahatan. Sehingga dua tema penting secara sederhana yang bisa saya katakan adalah pentingnya merasa tidak layak, pentingnya merasa tidak layak, penting merasa tidak terhormat meskipun Anda orang terhormat, atau belajarlah untuk lebih rendah hati dan keikhlasan, ketulusan dalam menjalani hidup yang terkadang penuh dengan agenda-agenda, penuh dengan motif-motif. Saya pikir mungkin kalau kita akan tiba pada kesimpulan, ya kalau kita berbuat baik lalu orang berbuat jahat, agar kita terhindar dari kekecewaan, ya kita anggaplah kita seperti sedang menanam kebaikan. Dan tentu bukan dari orang itu kita bisa menerima kebaikan, tapi mungkin dari orang lain. Dan kadang-kadang, saya suka katakan bahwa kadang-kadang pertolongan itu tidak selalu dari orang yang seiman dengan kita, yang tidak seagama dengan kita, bahkan mungkin kadang-kadang bukan dari keluarga kita pertolongan yang lebih cepat, tetapi justru dari sahabat, dari tetangga yang dekat dengan tempat kita. Itu fakta. Namun ibu bapak sekalian perlu kita catat baik-baik. Kalau kita berbicara tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan berarti merendahkan diri untuk menghindari kritik. Jangan dianggap kerendahan hati itu adalah upaya untuk menghindari kritik. Sehingga kita diposisikan sebagai korban. Ya. Kita memposisikan diri sebagai korban, padahal karena kita tidak mau dikritik. Kerendahan hati bukan untuk menghindari kritik. Jangan merendahkan dirimu untuk menyenangkan orang lain. Jangan merendahkan dirimu untuk menunjukkan kebaikanmu. Karena dunia membutuhkan cahaya. Bukan yang biasa-biasa saja. Makna kerendahan hati yang sesungguhnya itulah. Jadi, kerendahan hati itu kadang-kadang punya motif di belakang aksi itu. Nah, kerendahan hati dan keikhlasan menjadi dua kata penting dan saling terjalin erat dan rapi. Karena kerendahan hati tanpa keikhlasan akan menghasilkan manusia yang buas dan liar. Karena kerendahan hati hanya akan menjadi pencitraan jika kita punya agenda dengan merendahkan diri. Kerendahan hati dapat menjadi alat untuk pencitraan dan menjadikan dirinya seolah-olah korban dari kejahatan orang lain. Nah, pencitraan lagi. Keikhlasan tanpa kerendahan hati juga akan menghasilkan manusia yang semu,
yang secara diam-diam dan perlahan-lahan membalaskan apa yang diterima seseorang dari orang lain. Apakah dibalas dengan kebaikan atau dibalas dengan kejahatan? Hati-hati dengan kata rendah hati. Kerendahan hati berjalin erat dengan keikhlasan. Kerendahan hati bukan upaya kita untuk menghindari kritik. Kerendahan hati bukan berarti untuk menyenangkan semua orang. Kerendahan hati bukan untuk menunjukkan kebaikanmu. Kerendahan hati adalah merasa diri tidak terhormat, padahal engkau adalah orang yang terpandang dan terhormat. Banyak di tengah-tengah hidup dan sejarah manusia, bagaimana kisah-kisah manusia yang rendah hati. Siddhartha Gautama salah satu adalah orang yang rendah hati. Dan dia meninggalkan segala kemewahan untuk bisa meresap dan menyerap apa makna hidup yang tercerahkan, yang oleh kita disebut dengan hidup baru itu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, uraian sederhana dan singkat ini kiranya menolong kita untuk mengerti apa sebetulnya kerendahan hati dan keikhlasan itu. Dua-duanya saling berkaitan dan saling terjalin dengan rapi. Tidak bisa satu dihilangkan. Tidak bisa satu diutamakan. Pahamilah baik-baik. Semoga kita bisa menjalani hidup ini dengan kerendahan hati dan keikhlasan. Anda akan berumur panjang dan Anda akan fokus pada satu tujuan. Tuhan memberkati dan menolong kita semua. Amin.